Shalom. Ya, terima kasih untuk tim PAW. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan ini, Saudara. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-10 di tahun 2022, ya. Begitu cepat berlalu ya, tahun 2022, tinggal 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Ya, ada banyak hal yang boleh terjadi di tahun ini, ya, tapi tetap pemeliharaan Tuhan ada buat setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar ya di lewat media massa, Saudara, ya, kita ini seringkali mendengar bahwa ada banyak para pengamat ya, para ya khususnya para ekonom ya memprediksikan, padahal prediksi belum tentu benar, betul? Ya, banyak para pengamat memprediksikan bahwa tahun 2023 tingkat kesulitannya akan semakin hari semakin berat, Saudara. Ya, kesulitan demi kesulitan akan terjadi. Tapi sebenarnya bukan hanya para ekonom, Saudara. Kalau Saudara lihat di YouTube, para hamba-hamba Tuhan sekarang ini juga mulai berkata, saya nggak ngomong kalau itu nubuatan, bagi saya enggak lah. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan berkata kepada seluruh umatnya bahwa tahun 2023 tahun yang sulit. Ya, bagi saya mau melihat kebenaran firman aja, Saudara, betul? Ya, sebab kebenaran firman itulah yang menjadi pegangan buat kita. Ya, sekalipun para ekonom berkata begini, para pendeta berkata begini, ada juga pendeta yang berkata bahwa tahun 2023 tahun pemulihan, ya, tahun sesuatu yang Tuhan akan kerjakan, kelimpahan akan Tuhan nyatakan. Ya, bagi saya terserah gitu ya. Tapi yang terpenting itu mari kita melihat kebenaran firman, Saudara. Sebab itu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat benar, Saudara. Di dalam 2 Timotius, kalau kita melihat, Saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, saya bukan ingin menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi ini memang sebuah fakta yang harus kita terima, Saudara. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ayat ini tidak diperkecualikan untuk Anda dan saya yang beragama Kristen, Saudara. Ayat ini juga tidak diperkecualikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, Saudara. Amin. Ayat ini untuk semua orang, Saudara. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan pernah berpikir begini Bapak Ibu, karena kita punya KTP Kristen. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini anak Tuhan, maka ada perbedaan. Tuhan berkata begini, yang anak-anakku tidak masuk masa sukar, yang bukan anakku masuk masa sukar. Saya enggak mempercayai itu, Saudara. Ayat ini berlaku untuk semua orang, Saudara. Dikatakan pada hari-hari terakhir, Saudara, akan datang masa yang sukar. Ini berbicara secara universal, Saudara. Secara keseluruhan. Tidak ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, Saudara. Semua orang pasti akan melewati masa seperti ini, Saudara. Amin. Tapi yang membedakannya adalah begini, Saudara. Karena kita orang-orang yang tahu kebenaran, kita telah dipersiapkan terlebih dahulu. Amin. Itu yang paling penting, Saudara. Bahwa keadaan sulit pasti. Sulit, benar-benar sulit, Saudara. Tapi saya juga percaya bahwa di tengah masa sukar pun seperti ini, masih ada loh orang-orang yang diberkati Tuhan. Saudara, sekalipun di tengah sulit seperti ini, saya masih melihat tuh ada orang-orang yang diberkati Tuhan, Saudara. Nah, apa yang kita mau pelajari, Saudara, pagi hari ini? Sekalipun ada banyak prediksi yang berkata sulit, 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 Saudara. Mari kita lihat, Saudara, apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Ulangan, Saudara. Saya nggak tahu apakah ayat ini masih relevan dengan keadaan sekarang ini, Saudara. Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13, Saudara.
Apakah ayat ini masih relevan saudara? Kalau kita melihat keadaan-keadaan yang akan terjadi di depan kita saudara. Dikatakan demikian saudara, Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap apa? Naik dan bukan turun saudara. Oke. Ayat ini saudara, ini pernyataan Tuhan buat setiap kita. Amin. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun. Ini sebuah pernyataan yang daripada Tuhan buat setiap umatnya. Yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, apakah ayat ini masih relevan saudara dengan keadaan yang sedang terjadi saudara? Halo, kita mungkin sedang mempertanyakan ayat ini. Dibuat naik gimana Tuhan dengan kondisi seperti ini? Saudara, saya ingin pagi hari ini kita mau melihat dengan kacamata yang daripada Tuhan saudara. Memang keadaan sukar itu akan dialami oleh semua orang, termasuk orang Kristen yang ada di dalamnya. Tidak ada katakanlah perkecualian di dalamnya. Apa yang harus kita kerjakan saudara, apa yang harus kita lakukan adalah begini saudara. Memang kita tahu masa sukar akan datang. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam masa kesukaran. Amin. Itu yang paling penting. Jangan hanya punya mental mengalir, tidak bisa saudara. Kita harus mengupgrade diri kita sedini mungkin supaya tak kala masa kesulitan, masa kesukaran itu datang, kita tidak terhempas di dalamnya. Amin. Saya kasih contoh, seorang petinju saudara. Seorang petinju ketika dia mempersiapkan diri untuk masuk dalam pertandingan. Pertandingan tinju itu tidak lama. Berapa ronde bapak-bapak? Minimal 12 ronde aja. Tapi coba perhatikan, ketika mereka mempersiapkan, bukan 12 ronde loh saudara. Mereka ketika berlatih saudara, mereka itu kadang-kadang latihan di atas 100 ronde saudara. Lagi latihan, gak ada seorang atlet petinju bilang gini, berapa ronde? 12 ya cukup aja lah 12 latihan, 12 ronde latihan setiap hari selesai. Enggak. Mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa saudara, untuk mempersiapkan sebuah pertempuran saudara. Mengupgrade diri, itu yang paling penting yang harus kita persiapkan sejak sekarang ini. Sebelum masa kesukaran itu datang saudara. Mari kita lihat satu contoh lagi di dalam kitab Mazmur saudara. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud saudara. Mazmur 144 ayat yang pertama. Siapa yang tidak kenal Daud? Pasti semua kenal Daud saudara. Ya. Demikian Mazmur Daud. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara, kalau kita lihat flashback kehidupan Daud, Daud itu seorang penggembala, betul? Betul Bapak Ibu? Daud itu beda dengan kakak-kakaknya. Isai itu terlalu kurang ngajar dalam mendidik anak-anaknya. Kakak-kakak Daud itu masuk akademi militer semua saudara. Makanya kakak-kakak Daud itu punya perawakan, punya tubuh yang cukup ideal untuk menjadi seorang tentara, betul? Ingat ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai sebagai pengganti Saul. Waktu Samuel datang hendak mengurapi anak Isai, waktu kakak Daud yang pertama. Siapa kakak Daud yang pertama itu? Pak Ingar tahu Pak Ingar? Saya juga lupa kakek anak Isai ini saudara. Waktu anak Isai yang pertama muncul saudara, Samuel itu langsung katakanlah terbelalak saudara. Karena melihat secara fisik kakak Daud itu pantas untuk jadi raja. Karena terlatih saudara. Betul?
Waktu kakak Daud muncul, Samuel langsung berkata, inilah pengganti Saul. Tapi Tuhan berkata gini saudara, pret, duduk gitu ya. Samuel kaget, lu bukan. Waktu kakaknya yang kedua muncul secara perawakan sama saudara. Karena kakak-kakak Daud itu dididik secara militer oleh Isai saudara. Masuk akademi militer saudara. Ingat waktu Daud bawa makanan untuk kakak-kakaknya ketika bertempur. Kakak-kakak Daud itu lagi bertempur, betul? Itu artinya kakak-kakak Daud itu sudah siap saudara sebagai seorang tentara. Maju dalam pertempuran karena apa? Sudah didesain sejak masa kecilnya saudara. Beda dengan Daud. Daud itu tidak diharapkan. Saya nggak tahu waktu Daud lahir itu apakah Isai itu apa istilahnya apa namanya kalau orang punya anak terus nyusul punya anak itu apa istilahnya? Kebobolan gitu ya. Ya, kebobolan. Kesundulan ya. Saya nggak tahu apakah Isai itu apa namanya ketika punya anak lagi itu kesundulan saya juga nggak tahu. Tapi bagi saya nggak kesundulan itu tetap dikerjakan kok saudara, betul? Sehingga Daud itu apa? Ditolak. Makanya Daud itu menulis Mazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Kalau tidak salah ayat yang ke-4 atau ayat yang ke-10. Daud itu berkata begini kalau tidak salah. Ini jeritan hati Daud saudara. Kasihan ya. Jangan pernah menolak anak gitu ya. Ya. Kalau sudah berumah tangga ayat yang ke-10 mungkin. Oke betul. Ini jeritan hati Daud saudara. Daud itu sampai berkata gini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, sejak kecil Daud itu telah dibedakan dengan kakak-kakaknya. Mungkin karena secara fisik Daud pun kecil, tidak seperti kakak-kakaknya. Tidak seperti kakak-kakaknya saudara. Kakak-kakak Daud begitu hebat secara perawakan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, waktu Samuel ketika mengurapi anak Isai yang ke-7 dan setelah itu Tuhan berbicara bukan ini, maka Samuel berkata, apakah ini anakmu semua? Baru Isai sadar, oh iya masih ada yang kecil lagi di padang. Samuel berkata, panggillah dia, aku tidak akan pernah makan di rumahmu kalau dia tidak datang. Dan begitu Daud itu dipanggil, wah masih anak-anak, masih belia saudara, betul? Alkitab bilang wajahnya masih kemerah-merahan. Umurnya diperkirakan antara 17 sampai 20 tahun. Waktu Daud diurapi oleh Samuel, masih anak-anak. Tapi perhatikan waktu Daud masuk ke rumahnya, dan Tuhan berbicara buat Samuel, inilah pengganti Saul, urapi dia. Saudara, Daud itu kan tahu, maaf kata, bahwa Samuel datang itu untuk mengurapi. Pasti tahu kan, mengurapi salah seorang dari anak Isai untuk jadi raja, betul? Dia pasti tahu. Dia waktu disuruh pulang, ya mungkin Isai, Alkitab memang tidak menulis secara detail, tapi saya percaya begini, waktu Samuel berkata begini, inikah anakmu semua? Isai bilang gini, oh enggak masih anak ada satu. Mungkin Isai nyuruh kakaknya, tolong panggilin adikmu. Pasti mas ketika sudah ditolak jadi raja dia bilang, ngok. Bisa jadi saudara. Iya kan? Bisa jadi waktu siapa kakaknya yang nomor 2 dipanggil, tolong adikmu panggilin. Ah, lah apa pak? Gak usah. Metu dia. Karena apa? Pahit hati. Karena ditolak. Mungkin loh saudara, Isai itu nyuruh pembantunya. Karena Isai itu juga orang kaya. Punya anak 8, itu juga termasuk orang kaya, betul? Gak mungkin saudara miskin saudara. Mungkin Isai panggil budaknya. Tolong panggilin Daud. Loh kenapa Tuhan? Panggilin karena gini-gini. Pasti ada message yang disampaikan. Kan gak mungkin Daud disuruh pulang kalau tidak ada hal yang penting saudara, betul? Pasti budaknya akan berkata kepada Daud, ut mulio, ono Samuel, ono Nabi nang omah.
Daud pasti tanya, lah opo ada nabi di rumah? Enggak, katanya bapakmu tadi gini gini gini. Oh, ada yang mau jadi raja tadi keluargaku. Anak kecil kan polos kan. Oh, ada yang mau jadi raja. Oh ya sudah, ya pulang. Oh, seneng saudara. Daud seneng saudara, pulang. Loh, Daud itu tidak ngerti loh. Kalau ternyata yang ditetapkan jadi raja siapa? Dia. Waktu informasi didengar bahwa ada salah satu dari anak Isai yang akan jadi raja, Daud senang karena Daud berpikir gini, aku tidak lagi jadi penggembala nanti. Aku mungkin akan jadi apa? Salah satu pemimpin di salah satu staf kepresidenan kalau zaman sekarang. Oh, Daud senang, makanya Daud pulang saudara. Makanya wajahnya merah itu karena apa? Senang saudara. Daud tidak tahu kalau dia jadi raja. Waktu Daud sampai ke rumah, Samuel digerakkan Tuhan dan Samuel langsung mengurapi. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Ketika hari itu Daud dinobatkan menjadi raja pengganti Saul, apakah Daud tidak mengupgrade dirinya saudara? Saya percaya Bapak Ibu, waktu Daud tahu betul bahwa posisinya akan menjadi pengganti Saul, maka saya percaya sebagai bapak Isai, sekalipun Alkitab tidak menulis saudara, Isai akan memberikan nasihat-nasihat, betul? Isai akan memberikan arahan-arahan. Ya, sebagai orang tua kan pasti gitu, betul? Dan Isai mengarahkan kepada Daud saudara, supaya Daud mempersiapkan diri, Daud mempersiapkan diri. Daud itu tidak pernah berperang, betul? Daud itu hanya mengerti tukaran sama beruang, tukaran sama singa. Tapi untuk berperang Daud tidak pernah, betul saudara? Tapi manakala ketika dia jadi raja saudara, dia mengupgrade dirinya saudara, supaya mempersiapkan dirinya. Makanya Daud itu disebut sebagai raja pemenang peperangan saudara. Sebutan Daud di Israel itu sebagai raja pemenang pertempuran. Setiap kali pertempuran yang diadakan oleh Daud, Daud mesti menang saudara. Kenapa? Karena Daud mengupgrade dirinya, belajar saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar untuk melihat bahwa sekalipun kesulitan ada, ya kesulitan itu tidak terhindar kok. Tidak menghindari kita sekalipun kita anak Tuhan. Pasti kesulitan juga akan diperhadapkan dengan kita. Tapi ketika kita coba mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan diri sebaik mungkin saudara, maka saya percaya kita menjadi pemenang kok. Makanya firman Tuhan, saya percaya engkau akan semakin naik dan bukan turun, itu pasti terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang perlu kita upgrade dalam hidup kita ini saudara? Mari kita kembali pada kitab Ulangan pasal yang ke-28 saudara. Ayat yang ke-13 bagian B. Inilah yang perlu kita upgrade di dalam diri kita saudara. Perhatikan saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan. Apabila engkau apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia saudara. Apa yang kita perlu upgrade di dalam diri kita? Yang pertama yang perlu kita upgrade di dalam diri kita adalah sisi mendengar firman Tuhan saudara. Ini yang perlu kita upgrade. Apa yang perlu kita upgrade? Ini yang saudara yang perlu kita upgrade. Kita ini sukanya dengar firman, betul? Semua orang suka dengar firman Tuhan, tapi untuk mengupgrade jadi pelaku, ada banyak orang, maaf kata, tidak mau mengerjakan ini saudara. Karena katanya firman itu terlalu berat. Saudara, kalau Anda dan saya mau naik saudara, kalau Anda dan saya mau ada pada posisi yang teratas, hal yang perlu kita upgrade adalah mendengar. Mendengar apa saudara? Apa yang dikatakan oleh firman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam diri kita saudara. Dan setelah kita mendengar apa yang dikatakan Tuhan, kita melakukan
persis seperti apa yang dikatakan Tuhan, itu kita sedang mengupgrade diri kita, saudara. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, firman itu Roma pasal yang keberapa itu ya? 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Kalau cuma dengar, tidak melakukan, tidak pernah bisa, saudara. Ini yang perlu kita upgrade hari-hari ini. Mari kita jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-22, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Kita semua sedang belajar, saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya apa? Pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk kita mengupgrade hidup kita hari-hari ini yuk. Untuk jadi pelaku-pelaku firman, amin. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil hidup kita. Dikatakan tadi dalam Ulangan, jika engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan apa? Setia. Kata setia itu tidak ada berhenti, betul? Tidak ada jeda. Tidak ada apa katakanlah bolong, tidak ada. Setia terus. Pertanyaannya kan gini, saudara. Setiap minggu kita ini dengar firman loh, betul? Setiap minggu kita ini dengar firman. Kalau di kalkulasi saudara, misalnya dalam setahun, itu artinya setiap kita dengar firman Tuhan 52 kali kita dengar firman Tuhan. Kita ini dengar pengajaran, padahal firman itu sungguh-sungguh luar biasa, betul? Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kalau tidak salah. Ya, sekali lagi, ya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya kepada kita, tujuannya adalah apa, saudara? Supaya kehidupan kita ini semakin hari semakin menjadi apa? Orang-orang perkasanya Tuhan. Ketika kita menerapkan firman, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Upgrade kekristenan kita hari-hari ini, saudara. Ya, setiap firman itu sama. Amin. Karena diambil dari buku yang sama. Betul? Tidak ada pendeta satu menyampaikan firman dari buku yang lain. Nah, yang terpenting adalah begini. Waktu Anda dan saya dengar firman Tuhan dan kita mengamini firman Tuhan itu dan kita menghidupi firman itu sudah menjadi titik perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bukan masalah firman itu bagus. Bukan masalah firman itu ngeroh gitu loh. Bukan masalah itu, saudara. Yang perlu kita upgrade adalah begini. Kalau kita dengar firman hari ini, lakukan hari ini. Amin. Sebab minggu depan kita akan dengar firman yang berbeda. Kita mengerjakan lagi, saudara. Minggu yang akan datang kita juga dengar firman yang berbeda, saudara. Nah, kalau kita tidak mengupgrade diri kita, saudara, untuk jadi pelaku, saudara, akan terlambat, Bapak Ibu, betul? Akan terlambat. Nah, oleh karena itu mari yang pertama, saudara, sebuah nasihat firman Tuhan buat setiap kita. Upgrade diri kita untuk mempersiapkan masa yang sukar. Apa yang kita upgrade? Kita mau jadi pelaku firman. Sebab saya percaya begini, ketika Anda dan saya hidup sebagai pelaku firman Tuhan, saudara, saya percaya pagar perlindungan Tuhan itu ada buat hidup Anda dan saya. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Ingat kasus Ayub, waktu malaikat habis keliling, malaikat capek dan pergi ke Tuhan. Ya, digambarkan terus Tuhan tanya, dari mana kamu, Blis? Dari keliling-keliling. Oh, keliling dunia ya. Oh, keliling dunia itu kan tentunya banyak orang. Tapi kenapa Tuhan berkata begini?
Kamu tahu enggak Ayub hambaku? Iblis tahu. Iblis bilang, tahu gini, bla bla bla. Iblis itu bahkan bisa membedakan saudara antara anak Tuhan yang hidupnya ada pagar berapi dan yang tidak saudara. Iblis ngomong kepada Tuhan, halo kalau seandainya Tuhan pagar perlindunganmu kau angkat dari kehidupan Ayub, apakah Ayub masih tetap setia? Waktu saya coba merenungkan ayat itu saudara, ternyata begini, tidak semua orang Kristen memiliki pagar perlindungan daripada Tuhan. Halo? Kenapa? Seringkali kita jumpai ada banyak orang Kristen yang jatuh bangun dalam perjalanan hidupnya saudara. Betul? Tapi kalau orang itu jadi pelaku firman saudara, saya percaya ada pagar yang melindungi. Karena Tuhan melihat ada perbedaan. Ada perbedaan hidupnya dengan yang lain. Ini kita perlu upgrade yang pertama ini saudara. Upgrade apa? Telinga bukan hanya mendengar firman, tapi jadi pelaku dari setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Apa yang perlu kita upgrade yang kedua saudara? Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 saudara. Ini yang perlu kita upgrade dalam hidup ini saudara. Saya percaya ketika kita menghidupi kebenaran ini saudara, sekalipun masa sukar, kita tetap bisa diberkati Tuhan kok. Amin. Ya seperti kesaksian tadi, ya saya sampai hitung-hitung loh saudara, itu tiketnya satu orang, ya satu orang itu katakanlah tiketnya sekali jalan, katakanlah 2 juta misalnya ya. PP 4 juta untuk 4 orang 16, ditambah sangunya 40. 56 juta dibuang saudara. Saya mikir lihat tiket aku, rumahku renovasinya total saudara. Sudah beres semua saudara. Loh di tengah masa sukar kayak gini loh, masih ada loh orang yang kayak gitu, saya pikir hebat ya. Cuma saya enggak nikmati gitu aja sayang. Oke, kita lihat Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Apa yang perlu kita upgrade yang kedua ini saudara? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Oke, sampai ayat ini aja. Saudara, intinya sebenarnya pada ayat yang ketiga. Kalau tidak salah, dibersihkan. Coba kita lihat ayat yang ketiga dan yang keempat. Perhatikan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan saudara, kamu sudah bersih oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap minggu kita dengar firman, betul? Setiap minggu kita dengar firman, tujuan firman adalah untuk apa? Membersihkan kehidupan kita. Membersihkan kehidupan kita saudara. Tujuannya di ayat yang keempat. Perhatikan kalau das. Ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya. Apa yang perlu kita upgrade di dalam diri kita? Karakter kekristenan kita saudara. Amin. Yang terus mengalami peningkatan saudara. Secara fisik orang tidak mau disebut orang yang apa katakanlah cebol.
Orang kalau disebut cebol itu orang yang sakit saudara, betul? Umurmu sakit lu kok sami ini gue. Oh rasanya udah enak saudara, betul? Ya orang kalau disebut kerdil, ya bukan cebol Pak. Cebol itu bahasa kerdil gitu ya paling. Orang kerdil itu udah enak saudara. Orang itu pengennya apa? Bertumbuh secara normal. Kalau kita lihat anak-anak kita ini bertumbuh normal saudara, kita itu senang saudara, betul? Kalau anak kita tidak bertumbuh normal, itu sesuatu yang melukai hati kita. Secara fisik kita ini ngalami pertumbuhan. Tapi pertanyaannya, apakah secara karakter kita juga ngalami perubahan saudara? Amin. Kita harus mengupgrade karakter kita saudara. Kenapa? Saya percaya begini saudara, ketika kita masuk masa kesukaran saudara, kita ini akan menjadi orang-orang yang sensi saudara. Betul? Mudah marah. Ketika kita ini ditekan, waduh saudara, kedagingan kita ini akan apa? Akan semakin jadi saudara. Tapi maaf kata, ketika karakter kita terus diperbarui di dalam Tuhan, terus diperbarui di dalam Tuhan saudara, karakter Kristus yang muncul di dalam diri kita, maka 9 buah roh itu akan terjadi di dalam diri kita. Amin. Buah yang ke-9 itu sesuatu yang menguatkan kita. Buah yang ke-9 itu apa? Penguasaan diri. Saudara di tengah masa sukar, ya beberapa tahun ke belakang ini kita lihat ketika ada masa sukar karena COVID saudara, orang tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada banyak saudara kita jumpai orang-orang yang mulai undur dari Tuhan. Dan saya percaya ke depan akan semakin sulit dan akan sulit. Maka Alkitab itu bilang masa penampian itu sudah Tuhan apa? Tuhan berlakukan saudara. Hanya orang yang mau siap terus dibersihkan. Kehidupannya siap dibersihkan saudara. Itu yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang perlu kita upgrade karakter kita. Ya. Balance saudara. Semakin bertumbuh. Ya. Itu ayatnya itu saya lupa. Dikatakan Yesus semakin kalau tidak salah Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin apa? Dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara perhatikan. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi saudara. Balance hidupnya Yesus. Secara fisik Yesus itu kekar karena dia anak tukang kayu saudara. Yesus gak seperti digambarkan banyak film saudara. Biasa tubuhnya enggak, Yesus itu kekar saudara. Karena Yesus itu membantu ayahnya Yusuf sebagai apa? Tukang kayu saudara. Itu Yesus itu enggak perlu ikut nge-gym aja, berotot saudara. Yesus itu kuat. Secara fisik Yesus mengalami pertumbuhan sehat, tapi hikmatnya juga, takut akan Tuhannya juga saudara. Karakternya semakin matang saudara. Nah saya berharap mari kita sama-sama belajar mengupgrade ini saudara, karakter kita. Ya, biar orang melihat kita semakin tua, waduh seperti santan kelapa itu ya, semakin tua santannya itu semakin apa? Semakin jadi betul. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin gak karu-karuan gitu ya kan. Kita perlu upgrade itu saudara. Sehingga gini loh saudara, orang ketika melihat gini, wih si A ini deh, hidupnya semakin tahun semakin berhikmat, semakin tahun semakin hebat hidupnya. Wah saudara, itu kita sedang memuliakan Tuhan, amin. Jangan sampai gini orang bilang, yo pore tambah tuwe kok gak karu-karuan ngono uripe. Wis tambah tuwe bedigasan tok. Wis tambah tuwe kadang di gereja lho, ya kan? Tapi hari ini mari kita belajar upgrade diri kita, mempersiapkan saudara. Sebab saya tahu kesulitan akan semakin terjadi. Tapi orang-orang yang siap mengupgrade dirinya, yang pertama jadi pelaku firman
Dan yang kedua adalah mempersiapkan karakternya saudara. Ya. Jadi pelaku firman, tapi kalau karakternya, saya percaya jadi pelaku firman dan karakter itu seperti mata uang, ya, yang saling apa? Yang tidak terpisahkan saudara, betul? Itu dua sisi yang saling apa? Saling diperhitungkan saudara. Orang yang punya karakter matang saudara, pasti dia akan mampu melakukan firman dalam dirinya, menjadi pelaku firman. Demikian sebaliknya, orang yang jadi pelaku firman, karakternya sudah matang juga saudara. Jadi mari kita upgrade diri kita. Setiap minggu firman itu membersihkan diri kita. Makanya nasihat terakhir saudara, nasihat terakhir Ibrani 10 ayat yang ke-25. Nasihat terakhir saudara. Ini seringkali diucapkan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mari kita sama-sama membacanya saudara. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-25. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, mari kita giat. Amin. Ya. Kita tahu hari Tuhan semakin dekat. Dan kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jangan pernah. Ya, bukan saya nakut-nakutin Anda, enggak. Ya, tapi saya percaya orang yang tiap minggu diisi oleh firman, tiap minggu diisi oleh firman, saudara, firman itu membersihkan hidupnya. Satu minggu hidup kita ini di luar, betul? Apalagi yang namanya pekerja saudara. Hidupnya di luar, ya, wis kumpul sama model banyak orang. Kadang-kadang maaf kata, kita ini bisa terkontaminasi, betul? Oh iya saudara, dulu saya punya teman pendeta, ya, untungnya bertobat hari ini saudara. Dulu dia sungguh-sungguh pernah melayani di tempat kita juga. Tapi karena bekerja di luar saudara, kadang sampai lembur, kadang harus storing, ngawasi pekerjaan, sebelah-sebelahnya ngerokok semua, katut saudara. Padahal pendeta saudara. Begitu saya dengar saya ngomong, bro, kok ngono bro? Iya nang kilaf aku nang. Kilaf saudara. Saya bilang, oh cok bro, wis bertahan bro. Ya wis, pray aku nang. Wis ndak nang. Puji Tuhan. Loh, kita ini ndak memungkiri bahwa sekitar kita itu bisa mengkamiri kita. Halo? Jangan pernah berkata kuat saudara. Ini pendeta loh teman saya. Saudara, tidak ada yang kuat. Amin. Makanya kenapa kita ini jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena firman itu yang akan terus membersihkan hidup kita. Amin. Membersihkan tubuh kita. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita pagi hari ini. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangan pernah menyalahkan pemerintah kalau toh ada keadaan-keadaan sulit ke depan saudara. Ya, karena bukan hanya Indonesia yang ngalami, semuanya ngalami. Semuanya ngalami. Ya, tapi yang perlu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita memasuki masa yang sukar. Jadi pelaku firman. Dan yang kedua, upgrade karakter kita saudara. Orang yang matang karakternya, dia bisa menjalani hidup ini dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Semakin setiap